Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi sekarang aku mau ajak kalian bahas soal ini. Dimana ini kisah yang bener-bener aneh banget menurut aku ya. Tapi ini bener-bener terjadi loh. Dimana ini kisah cinta antara manusia dan juga lumba-lumba. Yang mana kisahnya pun ini berakhir dengan sangat-sangat, ya pokoknya gak enak banget gitu ya buat didengar. Karena aku pun pas pertama kali baca artikelnya dan nonton dokumenternya memang kaget sih aku, kok bisa gitu loh ini tuh terjadi. Nah jadi soal ini langsung aja kita masuk ke pembahasannya gitu ya. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ke pembahasannya, siapin minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah santuy langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi ini kejadiannya di tahun 1960-an gitu ya. Yang mana saat itu ada seorang saintis asal Amerika Serikat yang bernama John Lilly. Yang mana dia ini punya teori yang benar-benar aneh banget gitu ya. Dan gak wajar juga, yaitu soal lumba-lumba hidung botol yang memungkinkan bisa berkomunikasi dengan manusia. Itu tuh teorinya. Dan teori itu pun dia tulis di bukunya yang berjudul Man and Dolphin yang dia terbitkan itu di tahun 1961. Terus bukunya pun itu nyampe ke Frank Drake, yang mana Drake ini tuh astronomnya NASA gitu loh. Dan dia ini juga itu pelopor proyek OSMA, yang mana ini proyek yang meneliti kehidupan ruang angkasa. Nah terus apa hubungannya dengan lumba-lumba nih? Jadi gini, di tahun itu emang banyak bermunculan teori yang bisa dibilang ini teori konspirasi. Nah tapi bukan kayak konspirasi sekarang gitu ya, yang emang dikembangkan netizen. Nah tapi dulu teorinya ini emang dikembangkan dengan para saintis yang emang menganonimkan identitasnya. Dimana teorinya itu berpendapat kalau lumba-lumba itu punya kaitan yang kuat dengan ruang angkasa, terutama alien gitu loh. Bahkan dianggap sebagai mata-mata atau intelijennya alien. Aneh nggak? Tapi mereka menjelaskan teorinya ini memang secara ilmiah gitu loh. Emang membuktikan kalau lumba-lumba itu memang beda nih dengan mamalia lainnya yang ada di dunia. Bahkan emang dianggap bisa berkomunikasi, bahkan kecerdasannya itu bisa menyaingi manusia. Bahkan saat itu ya lumba-lumba juga itu memungkinkan jadi pesaing manusia gitu loh, sebagai makhluk tercerdas yang ada di bumi. Nah kenapa kayak gitu? Karena otak lumba-lumba emang yang paling besar gitu ya kalau dibandingkan dengan massa tubuhnya. Jadi tubuhnya yang cuman segitu tapi otaknya gedenya kayak gitu loh. Nah jadi ini perbandingannya gitu ya dengan mamalia lain. Bahkan poinnya ini hampir sama loh dengan manusia. Mungkin ya kalau emang poinnya sama dengan manusia, mungkin kalau poin lumba-lumba itu ada di sini gitu ya, ya mungkin lumba-lumba juga itu bakal berbisnis dan buka usaha gitu loh sama kayak manusia. Jadi teori-teori inilah yang ngebuat Drake ini tuh tertarik dan penasaran gitu loh dengan lumba-lumba, untuk membuktikan teori liar tadi gitu ya. Dan juga tujuannya memang untuk mensimulasikan tujuannya yang meneliti kehidupan ruang angkasa gitu loh, atau spesies lain yang kecerdasannya itu mungkin sama kayak manusia atau bahkan mungkin lebih cerdas dari manusia. Tujuannya ya itu. Jadinya Drake ini menghubungi si John Lilly gitu loh untuk kerjasama untuk ngebuat program eksperimen soal lumba-lumba. Yang akhirnya NASA pun mendanai eksperimen ini yang emang dipimpin langsung tuh dengan Lilly, yang mana eksperimen ini emang dijalankan di Kepulauan Virgin Saint Thomas. Nah jadi kalau kalian bingung nih ya letaknya itu ada di mana, jadi ini letaknya itu ada di kawasan Amerika Selatan, tepatnya di Laut Karibia. Terus kisah hubungan anehnya soal hubungan manusia dan lumba-lumbanya di mana nih? Nah jadi sabar gitu ya. Jadi aku jelasin step by step dulu tadi gitu loh, biar kita paham detail sebab akibatnya itu kayak gimana gitu ya. Nah sekarang baru nih aku jelasin soal hubungan anehnya ini. Jadi setelah proyeknya ini dijalankan, itu gedung labornya pun itu sampai dibangun gitu ya di tahun 1963. Dan Margaret nih memang warga sana. Jadi dia ini seorang wanita yang saat itu usianya ini masih 23 tahunan gitu ya. Dia ini tahu gitu loh kalau di labor itu memang ada ya lumba-lumba yang dilatih bisa ngomong, yang mana dia ini taunya itu dari saudara iparnya. Dia ini semangat banget karena Margaret ini memang terinspirasi dari salah satu novel favoritnya yang berjudul Miss Kelly, yang mana ini memang novel fiksi gitu ya, yang menceritakan kisah harimau yang bisa ngomong dengan manusia gitu loh. Nah makanya pas dia tahu gitu ya kalau di labor itu ada lumba-lumba yang dilatih sampai bisa ngomong dan manusia, makanya nih dia ini penasaran banget. Terus tahun kemudian di tahun 1964 Margaret pun datengin nih laboratoriumnya gitu loh, yang mana akses ke sana sebenarnya cukup jauh gitu ya dari pemukiman dan sulit juga gitu loh aksesnya. Apalagi Margaret ini datangnya sendiri dan dia ini tuh seorang cewek. Pas dia nyampe ke sana itu langsung ketemu tuh dengan kepala laboratoriumnya yang bernama Georgie Bettison, yang emang terkesan nih ya dengan perjuangan si Margaret ini yang datang sendiri, apalagi seorang cewek datang ke laboratorium itu yang katanya
mau ngeliat lumba-lumba yang bisa ngomong. Yang ternyata di sana ada 3 lumba-lumba yang bernama Pimela, Sisi, dan juga Peter. Jadi 2 lumba-lumba betina dan 1 lumba-lumba jantan. Yang mana ternyata ya ketiga lumba-lumba itu ternyata masih belum bisa ngomong gitu loh, karena memang belum dilatih. Jadi masih dalam proses. Bentuk gedung laboratoriumnya itu memang udah didesain khusus gitu ya untuk kepentingan eksperimennya gitu loh. Jadi di lantai bawah gedungnya itu emang udah dipenuhin air sampai ke balkonnya. Jadi ya kayak rumah yang udah kerendam banjir gitu ya, karena itu emang tempat lumba-lumba yang main kesana kemari gitu loh. Nah terus di lantai atas itu barulah tempat ruang kerja mereka gitu ya untuk mendata eksperimennya. Karena Margaret yang antusias banget gitu ya pas dijelasin ternyata memang ada kemungkinan kalau lumba-lumba hidung botol itu memang bisa tuh berkomunikasi dengan manusia. Nah jadinya di situ ya dia pun itu antusias banget karena yang dia pikirkan gitu ya soal inspirasinya ini bisa jadi kenyataan gitu loh. Yang mana manusia bisa berkomunikasi dengan hewan. Yang akhirnya dia di situ nawarin bantuan gitu ya dengan nanya apa yang bisa saya lakukan gitu loh. Yang akhirnya si Bettison dan Lily itu setuju gitu ya untuk menggabungkan si Margaret ini dengan proyek eksperimennya. Yang mana akhirnya Margaret ini dijadikan sebagai pelatih. Tapi si Margaret ini cuman diminta fokus itu untuk melatih si Peter gitu loh. Yang mana ini satu-satunya lumba-lumba jantan yang ada di situ. Nah tugasnya itu memang bener-bener ngajarin Peter ini ngomong itu kayak ibu yang ngajarin anak yang ngomong. Pokoknya persis kayak gitu. Dan seolah-olah Margaret ini memang hidup serumah dengan si Peter gitu loh. Makanya gedungnya itu didesain kayak gitu ya. Jadi supaya manusia dan lumba-lumbanya itu bisa beraktivitas jadi kayak serumah gitu loh. Jadi aktivitas manusia dan lumba itu bisa berjalan di waktu yang bersama atau di tempat yang sama gitu loh. Jadi makan pun bareng dan tidur pun itu sekamar gitu. Jadi ya si Margaret tidurnya di kasur, sedangkan si lumba-lumbanya gitu ya, si Peter itu tidurnya di bawah gitu loh, yang emang udah dibanjirin dengan air. Dalam seminggu Peter ini dilatih itu selama 6 hari gitu ya. Jadi cuman sehari nih dalam seminggu Peter ini digabungkan dengan lumba-lumba lain gitu loh. Karena ya untuk menjaga insting alaminya gitu ya. Karena lumba-lumba emang ya salah satu hewan yang berkoloni. Setelah beberapa minggu Peter ini dilatih dan diajarin ngomong, akhirnya ada perkembangan gitu loh. Yang mana Peter ini udah mulai bisa nih berhitung. 1, 2, 3. Terus Peter juga udah bisa nyebutin kalimat-kalimat lain, bahkan bisa sampai manggilin nama Margaret ini dengan kalimat yang nyaris sempurna. Hello. Hello. Oh. Margaret. Oblong. Right angle. Semuanya berkat kerja keras si Margaret ini, sampai dia itu rela gitu ya motongin rambutnya ya supaya dia ini gampang gitu loh melatih si Peter biar Peter ini nggak kebingungan. Dan dia pun itu sampai nge-make up mukanya gitu ya, misalnya kayak ngecat bagian mulutnya itu warna putih dan bibirnya warna hitam gitu loh, supaya si Peter ini bisa dengan jelas gitu ngelihat pergerakan mulut si Margaret. Karena lumba-lumba emang gak maksimal kan penglihatannya kalau di darat. Tapi masuk di minggu keempat Peter ini mulai bertingkah aneh nih. Nah jadi dia ini sering banget gitu ya ngegesekin tubuhnya itu ke kaki Margaret, tepatnya di bagian belakang lututnya gitu loh. Nah yang awalnya itu dikira kayak diajak main atau kayak gimana gitu ya. Nah ternyata Peter ini kayak gitu karena emang sedang ngalamin ya birahi gitu loh. Nah jadi karena ini ya, karena emang mengganggu proses belajarnya dan proses pelatihannya gitu ya, jadinya si Peter ini tuh digabungkan tuh dengan 2 lumba-lumba betina lainnya. Ya mungkin dia butuh kawin kan. Tapi pas digabungin malah Peter ini memberontak sampai dijauhin tuh dengan 2 lumba-lumba betina yang itu gitu ya. Yang akhirnya karena inilah Margaret ini ngizinin si Peter ini ngegesekin tubuhnya ke kakinya gitu ya, supaya Peter ini bisa lebih tenang dan bisa ngelanjutin proses belajarnya. Lama kelamaan disinilah mereka ini baru tahu gitu loh, ternyata Peter ini ngelakuin kayak gitu emang sedang memenuhi hasrat seksualnya dengan si Margaret. Yang artinya ya Peter ini nafsu dengan si Margaret. Yang anehnya cuma dengan Margaret Peter ini tuh mau ngelakuin yang kayak gitu loh. Bahkan nih ya Peter ini tuh sampai cemburu loh kalau Margaret ini tuh ngomong dengan laki-laki gitu loh. Jadi kalau dia ngeliat kayak gitu, dia ini tuh biasanya memberontak, bertingkah aneh, dan juga ngejipratin air ke lelaki yang sedang ngobrol dengan si Margaret. Nah jadi Peter ini tuh cemburuan juga ternyata. Dan si Peter pun ya emang kelihatan sangat-sangat menikmati gitu loh kalau dia ini sedang berdua dengan Margaret.
misalnya dia nih kelihatan lincah gitu ya, pokoknya emang kelihatan senang. Tapi sebaliknya nih, kalau Margaret nggak ada, dengan situasi kayak gini ya, mereka semua yang menjalankan eksperimennya itu bener-bener kaget karena emang nggak menduga kejadian kayak gini itu bisa terjadi, karena ini emang di luar rencana eksperimennya. Tapi demi menjalankan eksperimen dan proses belajarnya, lagi-lagi di sini Margaret ini nggak masalah dengan situasi yang kayak gitu. Nah jadi dia ini yang ngebolehin gitu ya, apapun yang Peter mau. Itu misalnya kayak ngegesekin tubuhnya ke kakinya untuk memenuhi hasrat nafsu seksualnya gitu ya, itu nggak masalah. Yang mana menurut Margaret itu dia lakukan ya itu demi eksperimennya gitu loh. Yang mana dia pun itu mengakui kalau ya dia ngelakuin kayak gitu bukan untuk memenuhi hasrat seksualnya gitu ya. Jadi di sini Peter nggak sadar dong kalau sebenarnya cuman dia yang nganggap hubungan mereka ada, sedangkan Margaret enggak. Lalu beberapa minggu kemudian hasil eksperimennya pun ini dianggap gagal gitu ya, karena nggak memenuhi target gitu loh. Karena saat itu Peter ini emang ya cuman bisa ngucapin beberapa kalimat aja, intinya memang nggak bisa berkomunikasi ya sesuai target yang kayak mereka mau gitu loh. Ditambah saat itu dana eksperimennya pun itu udah habis gitu ya, yang mana akhirnya karena nggak sesuai target juga, akhirnya NASA itu nyetopin eksperimennya. Karena kekurangan biaya mau nggak mau ya, akhirnya Lily ini ngebawa Peter ke laboratorium pribadinya yang ada di Miami. Nah awalnya Margaret keberatan gitu loh, karena di sana tempat Peter itu terlalu sempit, ditambah nggak ada cahaya matahari yang masuk gitu loh, karena ruangannya emang tertutup. Jadi ya emang dianggap buruk gitu ya untuk ya perkembangan si Peter. Tapi Peter tetap dibawa ke Miami, sedangkan Margaret ini ya tinggal di Kepulauan Virgin gitu loh, karena dia ini memang orang sana gitu ya. Nah jadinya mereka ini pisah. Tapi yang sayangnya beberapa minggu kemudian setelah mereka pisah, Margaret ini ditelepon gitu loh, yang mana di situ ya Lily ngasih tahu gitu ya kalau Peter ternyata udah mati gitu loh, karena nenggelamin dirinya sendiri. Nah jadi kan lumba-lumba memang mamalia yang bernapas dengan paru-paru gitu kan, jadi dia ini memang harus ngambil napas setiap hari gitu loh ke atas. Nah tapi saat itu Peter ini memang gak mau ambil napas gitu loh, jadi ngebiarin ya dia tuh tenggelam, makanya ya akhirnya mati. Dan udah dipastikan juga kalau Peter ini emang sengaja gitu loh mengakhiri hidupnya karena patah hati terpisah dengan Margaret. Sedih nggak? Tapi di sisi yang lain, karena gagalnya eksperimen ini ya, banyak nih media-media yang nerbitin majalah kayak gini. Yang mana di sini cuman meng-highlight soal seksual antara spesies gitu ya, lumba-lumba dan si Margaret ini gitu loh. Bahkan sama sekali nggak menjelaskan tujuan yang sebenarnya dari eksperimen ini apa gitu loh. Nah sampai Margaret ini benar-benar tertekan karena pemberitaan media yang kayak gini gitu ya, sampai-sampai dia ini memang nggak mau ngomongin soal eksperimen ini sampai 50 tahun ke depan. Yang akhirnya di tahun 2014 kemarin ya, baru nih dia ini menceritakan semua pengalamannya soal eksperimen itu, menceritakan soal kisahnya dengan Peter di BBC. Jadi inilah kisah yang benar-benar aneh banget menurut aku. Yang aku pikir kisah kayak gini cuma ada di cerita fiksi, ternyata memang benar-benar pernah terjadi loh. Gila sih. Gimana nih menurut kalian soal kisah Margaret ini? Ya, atau mungkin ada kisah-kisah lain yang lebih aneh lagi dari Margaret ini, mungkin lebih mind blowing lagi gitu ya. Kalian bisa tinggalin di kolom komen itu kasusnya apa atau kisahnya apa, ntar aku ceritain di next konten. Oke lah, sampai sini aja. Aku Rizka Wadeno. Bye bye.